Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda dari IHT 6C ingin menjelaskan sedikit tentang kitab tafsir Rodotul Irfan fi Ma'rifati Al-Quran dengan metode analisis Gusmian. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jadi, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini lahir pada tanggal 18 September tahun 1888 bersamaan dengan 12 Muharram 1306 Hijriah di Desa Cantayan, Sukabumi. Kiai Haji Ahmad Sanusi ini merupakan anak ketiga dari Kiai Haji Abdurrahim yang merupakan seorang ajengan di Desa Cantayan, Sukabumi. Ayah Kiai Haji Abdurrahim yang bernama Haji Yasin yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Raden Anggadipa yang dikenal dengan Raden Tumenggung Wiradadaha III. Dari sumber lain bahwa Haji Yasin ini merupakan keturunan dari Syekh Abdul Muhyi yang merupakan penyebar agama Islam di Tasikmalaya, khususnya yang berpusat di Pamijahan. Proses pendidikan Kiai Haji Ahmad Sanusi ini langsung dari bapaknya yang namanya tadi tuh Kiai Haji Abdurrahim, yaitu membaca dan menghafal Quran, kemudian menggembala, kemudian praktek ibadah. Tapi ada yang menarik nih, ketika beliau menggembala hewan-hewan tersebut, itu disesuaikan dengan usianya beliau. Maksudnya tuh beliaunya tuh Kiai Haji Ahmad Sanusi gitu. Ketika beliau berumur 7-10 tahun, beliau dapat tugas untuk menggembalakan kambing. Ketika berumur 10-15 tahun, beliau ditugaskan untuk menggembalakan kerbau. Tapi tugasnya tuh ada lagi, yaitu suruh menggembalakan kuda, membersihkan kandangnya, dan memberi makan rumput. Namun demikian, menempuh pendidikan secara serius di usia 16,5 tahun di bidang keagamaan. Lalu beliau menekuninya itu di pondok pesantren selama 4,5 tahun. Dan gak lama kemudian, setelah beliau memperdalam ilmu agama di pondok pesantren selama 4,5 tahun, beliau menikah dengan seorang istri yang bernama Siti Jumairah kalau nggak salah. Terus tuh mereka tuh gak lama menunaikan ibadah haji dan mereka tidak langsung pulang ke kampung halamannya. Pada umumnya beliau didatangi para ulama dari mazhab Syafi'i, yaitu Haji Muhammad Junaidi, Haji Mukhtar, kemudian Haji Abdullah Jamawi. Mayoritas masyarakat Sukabumi memeluk agama Islam, sehingga kehidupan sosial budayanya dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman. Keadaan tersebut diperkuat oleh kebangkitan gerakan kehidupan keagamaan yang terjadi di Pulau Jawa sejak akhir abad ke-19. Di Sukabumi, kebangkitan kehidupan keagamaan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sejarah penulisan kitab tafsir Rodotul Irfan fi Ma'rifati Al-Quran. Jadi yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi ini merupakan pakai yang non akademik. Karena apa? Karena beliau pernah mengenyam dalam dunia kepesantrenan gitu.
Selanjutnya yaitu tentang metode aspek teknik penulisan. Yang pertama itu sistematika penyajian. Sistematika penyajian tafsir yaitu susunan sebagaimana ayat atau surah Al-Quran secara runtut mengikuti mushaf Utsmani. Adapun penyajian tafsir yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam tafsir Rodotul Irfan fi Ma'rifati Al-Quran yakni runtut dengan mengikuti mushaf Utsmani. Hal ini berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap urutan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yang kedua, bentuk penyajian. Bentuk penyajian tafsir adalah suatu bentuk uraian dalam menyajikan tafsir oleh mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Penyajian tafsir terbagi dua, yaitu penyajian secara global dan penyajian secara rinci. Dan keduanya memiliki ciri tersendiri. Adapun penyajian tafsir yang dilakukan beliau yaitu memberikan penerjemah perkata di bawah teks dan tafsiran di samping kiri kanan di setiap halaman. Penjelasan beliau dalam surah Al-Fatihah yaitu menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran dengan bahasa yang relatif bebas. Misalnya kata gede, sakabeh, benar dalam bahasa Sunda. Ketika menafsirkan, ia menjelaskan pendapat ulama yang tergolong ke dalam 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian menjelaskan asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Beberapa dengan menerjemahkan yang dilakukan oleh Muhammad Emun Hashim. Ia menerjemahkan dengan bahasa Sunda yang halus dan tidak kasar. Artinya, kalawan jenengan Allah anu maparinan nikmat gede tur anu maparinan nikmat letik. Sedangkan penafsiran modern Mahmud Yunus dalam tarjamah tafsir Al-Quran Al-Karim, ia menerjemahkan dengan gaya bahasa formal yang disesuaikan yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, gaya bahasa penulisan. Gaya bahasa penulisan yaitu gaya di mana teks Al-Quran dianalisis oleh mufassir. Ada beberapa macam kategori dalam gaya penulisan terhadap sebuah karya tafsir yaitu bahasa kolom, reportase, ilmiah, dan populer. Gaya bahasa yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam tafsir Rodotul Irfan fi Ma'rifati Al-Quran yaitu menggunakan aksara Arab Pegon berbahasa Sunda. Tafsir ini selain masih memenuhi nilai-nilai tradisional Islam, pemilihan aksara pegon disesuaikan dengan bahasa daerah yang dibawakan dalam karya-karya tafsirannya, bukan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang memang sudah lazim dituliskan dengan pola baru berhuruf Latin. Yang keempat yaitu bentuk penulisan. Bentuk penulisan tafsir yaitu tata cara mufassir mengutip sumber rujukan dalam penulisan di setiap redaksi teks tafsir Al-Quran. Menurut Islah Gusmiah, bentuk penulisan tafsir yaitu terbagi dua bagian. Yang pertama, bentuk penulisan ilmiah dengan menyebutkan sumber rujukan. Kedua, bentuk penulisan non-ilmiah yang tidak menyebutkan sumber rujukan secara jelas. Bentuk penulisan kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi ialah berbentuk penulisan non-ilmiah, karena bentuk penulisan tidak menggunakan kaedah penulisan ilmiah yang mensyaratkan adanya footnote, endnote maupun catatan perut dalam memberikan rujukan secara jelas. Yang kelima yaitu kepengarangan. Sifat mufassir adalah kuantitas dalam menyusun sebuah karya tafsir yang dilakukan oleh individu, kolektif, ataupun tim. Namun di Indonesia sifat mufassir dalam menulis karya tafsir secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu individu dan kolektif atau tim. Kegiatan menulis sebuah karya tafsir tentu harus memiliki adalah beberapa keilmuan tafsir. Dalam hal ini, mufassir salah satu bagian dari elemen dalam menulis sebuah karya tafsir sebagaimana keilmuan yang ia miliki dan esensial yang memiliki sebuah lembaga pendidikan pesantren ataupun tidak. Sifat mufassir pada tafsir Rodotul Irfan fi Ma'rifati Quran yang mengatakan dikarang jeng dianggih ku kaula ajal kodim tolabatil ilmi Haji Ahmad Sanusi. Selanjutnya tentang metode aspek hermeneutik.
kritik intrinsik. Yang pertama, metode tafsir. Metode tafsir yang dimaksud di sini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Quran. Secara teoretik, metode ini menyangkut dua aspek penting. Pertama, aspek teks dengan problem semiotik dan semantiknya. Kedua, aspek konteks di dalam teks yang mempresentasikan ruang-ruang sosial budaya yang beragam di mana teks ini muncul. Metode tafsir yang digunakan dalam literatur tafsir di Indonesia sangatlah beragam dan berbeda. Menurut Islah Gusmian, ada dua arah penting secara metodologi bisa dipetakan dalam memelihara rangka metodologi yang dipakai, yaitu tafsir bil maksur, nuansa atau corak tafsir. Kajian Al-Quran di Tatar Sunda secara historis sudah menyentuh ke dalam masyarakat Sunda, ya seiring proses berislamisasi di daerah Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo, di samping peran Syekh Kuro sebagai peletak dasar pengajar Al-Quran di daerah Kerawang. Pada saat bersamaan dengan Syekh Nurjati memiliki peran penting terhadap vernakularisasi Al-Quran di Tatar Sunda. Kajian Al-Quran di Tatar Sunda tidak bisa lepas dari adanya sumber, metode, dan corak yang dimiliki oleh seorang kiai atau ajengan. Hal ini menarik dalam studi penelitian terhadap sejumlah karya tafsir yang dimiliki oleh beberapa ulama asal Priangan atau Tatar Sunda. Tafsir Sunda mulai diperkenalkan oleh beberapa ajengan istilah Sunda pada abad ke-19. Beberapa tokoh seperti Haji Hasan Mustafa, Muhammad Anwar Sanusi, Hasan, dan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Pendekatan tafsir. Sumber tafsir merupakan salah satu kategori yang dapat menentukan bahwa tafsir tersebut tradisional atau rasional. Pendekatan sering disebut manhaj, yang diartikan sebagai upaya mufasir dalam memberikan keterangan yang dinukilkan secara relevan dan jelas. Meneliti tafsir Indonesia seperti Islah Gusmian mengarahkan bahwa sumber tafsir atau yang dikenal dengan pendekatan tafsir memiliki dua arah. Pertama, pendekatan tekstual, kedua, pendekatan kontekstual. Contohnya itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya anu ngademel Allah buat marane kabeh kana bumi, buat amparan jeung kana langit, anu mayungan jeung nurunkeun Allah di langit kana cai hujan, maka ngabijikeun Allah kalawan sabab cai hujan tina rupa-rupa bubuahan supaya jadi rizki buat marane kabeh. Maka ulah ngajadikeun marane kabeh ka Allah bangsa, padahal marane kabeh nyaho henteu aya bangsa ka Allah. Ayat di atas ditafsirkan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam penjelasannya bahwa ditetapkan kalawat opat dalil: ngadamel bumi anu jadi amparan, ngadamel langit anu jadi payung, nurunkan hujan, jeung ngaluarkan rupa-rupa bubuahan, jeung rupa-rupa rizki. Sebagaimana ia mengutip beberapa tafsir yang muktamad standar, salah satunya tafsir Al-Salabi. Keterangan di atas serupa dengan apa yang dikutip dalam tafsir yang ia rujuk. Hal demikian bahwa Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 22 menggunakan pendekatan tekstual pada ayat tersebut. Yang terakhir yaitu analisis lokalitas dalam tafsir, kritik eksternal. Pada pembahasan ini, peneliti melakukan analisis kritis. Analisis kritis bukan berarti untuk melemahkan suatu kitab, namun untuk memberikan uraian tentang kelebihan dan kekurangannya, karena setiap karya itu memiliki kelebihan tersendiri dan terbatas oleh ruang dan waktu. Kekurangan serta kelebihan dari kitab tafsir Raudatul Irfan karya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Yang pertama, kitab tafsir ini lengkap secara keutuhan, yaitu 30 juz, yang merupakan suatu gagasan dari adanya kajian Al-Quran di Tatar Sunda, umumnya Nusantara, yang mana pendahulunya Haji Hasan Mustafa yang sudah menafsirkan beberapa ayat Al-Quran yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat Sunda. Kedua, penulisan kitab tafsir Kiai Haji Ahmad Sanusi ditulis berbahasa Sunda yang ditransmisi
ke dalam bahasa Arab pegon, sebagaimana mufasir berasal dari daerah Priangan atau yang mudah dikenal Tatar Sunda untuk mendedikasikan dirinya sebagai pemikir dan pejuang. Ketiga, setiap kalimat diberi tafsir yang ditulis miring serta penjelasan yang ditulis di samping kanan kiri setiap halaman. Adapun kekurangan dalam kitab tafsir ini yaitu tidak adanya tafsir isi surat di dalamnya, sehingga penulis sedikit sulit ketika mencari beberapa surat yang akan diteliti atau dibaca. Selain itu, dalam tafsir ini tidak ditemukan muqaddimah pengarang mufasir pada umumnya dalam menyajikan tafsir uraian yang ia jelaskan, yaitu global, sehingga untuk memahami penafsirannya yang dibutuhkan kitab tafsir yang lainnya guna melengkapi penjelasan ataupun keterangan. Berbeda dengan tafsir sebelumnya, Malja atau Libin fi tafsir kalam al-Rob al-Alamin dalam menguraikan tafsirnya, meskipun secara sistematika penulisannya tidak lengkap. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.